Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji saya, dosen penguji 3, yang saya hormati dosen pembimbing, Ibu Dayani Vera Versani KMKOM, yang saya hormati Kepala Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi, yaitu Dumina Ismurahayu MT. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Vinesia Presti Adiana Tias, NIM 1220312, dengan judul skripsi aplikasi CarePlus, yaitu kontrol penyakit jantung koroner dengan Cardiac Assistant Reminder and Essential Plus berbasis mobile pada prasidang skripsi tahun 2024. Baik, apa sih latar belakang dari penelitian saya? Yaitu yang pertama, adanya kemajuan teknologi dalam penanganan PJK atau penyakit jantung koroner, yang mana adanya inovasi teknologi yang membantu individu mengontrol kondisi keseharian jantung melalui aplikasi mobile ini. Yang kedua, faktor risiko penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, dan akses layanan kesehatan yang masih kurang. Yang ketiga, adanya peningkatan kasus penyakit jantung koroner. Jumlah kasus PJK meningkat, terutama di RSUD Kabupaten Subang yang cukup tinggi. Yang mana penting untuk memahami penyebab dan penyebaran PJK guna mengembangkan metode pencegahan dan penanganan yang lebih baik. Salah satunya pembangunan aplikasi CarePlus yang dibuat sebagai respon atau sebagai tanggapan terhadap tingginya kasus PJK yang membantu pengguna dalam mengendalikan kebiasaan yang memperburuk kondisi jantung serta meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup bagi penderita PJK. Selanjutnya ada identifikasi masalah, yaitu yang pertama kurangnya aplikasi khusus. Yang kedua, ketidaktersediaannya fitur informasi yang memadai. Yang ketiga, dukungan pengelolaan risiko. Dan yang keempat, belum terukurnya fungsionalitas AirPlus. Apa saja tujuan penelitian saya, yaitu yang pertama adanya pembuatan aplikasi kontrol keseharian bagi penderita penyakit jantung koroner atau PJK. Yang kedua, mengintegrasikan fitur-fitur yang memberikan informasi bermanfaat tentang PJK kepada pengguna. Ketiga, memperkuat dengan fitur untuk mengontrol faktor risiko atau faktor keseharian, yaitu aktivitas fisik, pola makan, dan pengelolaan stres, yaitu mengevaluasi kegunaan aplikasi dalam meningkatkan manajemen kesehatan dan kualitas hidup bagi penderita PJK. Menurut penelitian, saya menggunakan beberapa jurnal yang dipublikasi minimal dari tahun 2019 sampai dengan tahun sekarang. Yang pertama, saya menggunakan jurnal pada tahun yang dipublikasi pada tahun 2019, yaitu identifikasi usia sebagai faktor risiko penyakit jantung koroner pada perempuan di Poli Jantung Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo, yang mengangkat masalah peningkatan risiko PJK pada perempuan muda dan dewasa dengan menggunakan studi dokumentasi dan teknik convenience sampling yang menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan penyuluhan khusus bagi perempuan mengenai penyakit jantung koroner. Yang kedua, masih sama tahun publikasinya, yaitu tahun 2019, dengan judul jurnal aplikasi mHealth dalam deteksi, monitoring, dan perubahan gaya hidup pasien penyakit jantung. Dengan mengangkat masalah dampak kurangnya olahraga, pola hidup tidak sehat, dan ketidakpatuhan minum obat terhadap penyakit jantung koroner. Dengan menggunakan metode tinjauan pustaka yang menghasilkan teknologi mHealth, membantu pasien aktif dalam keputusan kesehatan mereka. Yang ketiga yaitu jurnal dipublikasi pada tahun 2021, perancangan aplikasi pola hidup sehat pasien rawat jalan, studi kasus pada penyakit jantung yang mengangkat masalah kurangnya informasi mengenai pola hidup sehat bagi pasien terhadap PJK dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif yang menghasilkan aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan pola hidup sehat pada pasien PJK. Yang keempat, jurnal dipublikasi pada tahun 2022, hubungan aktivitas fisik, perilaku menetap, status gizi, serta gangguan kesehatan mental terhadap penyakit jantung koroner atau PJK, yang mengangkat masalah pengaruh aktivitas fisik, perilaku menetap, status gizi, dan gangguan kesehatan mental terhadap penderita PJK dengan menggunakan metode observational analitik dengan desain cross-seksional yang menghasilkan penemuan tentang pengaruh faktor-faktor terhadap PJK. Yang kelima, jurnal dipublikasi pada tahun 2023, itu pengaruh smartphone-based application terhadap kepatuhan pengobatan pasien dengan penyakit jantung koroner atau PJK, yang mengangkat masalah kepatuhan rendah pada pengobatan penyakit jantung koroner sebelum intervensi dengan menggunakan metode quasi experiment with control group yang menghasilkan aplikasi berbasis smartphone untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien penyakit jantung koroner. Apa sih aplikasi CarePlus itu? Aplikasi CarePlus atau Cardiac Assistant Reminder and Essential Plus merupakan sebuah platform kesehatan berbasis mobile yang dirancang khusus untuk membantu pengelolaan penyakit jantung koroner. Yang mana aplikasi ini menyediakan fitur-fitur pemantauan seperti input data tekanan darah, gula darah, dan kadar kolesterol. Juga ada fitur pengingat seperti pengingat jadwal minum obat, pengingat melakukan aktivitas fisik, dan juga pengingat untuk mengatur pola makan.
Tujuan utama aplikasi ini yaitu untuk meningkatkan motivasi dan kemudahan bagi penderita PJK dalam menjaga kesehatan jantung. Dengan adanya fitur-fitur ini, pengguna dapat secara rutin memantau kondisi kesehatan serta menerima pengingat untuk tindakan penting seperti minum obat secara mandiri. Terdapat beberapa masalah, yaitu yang pertama sedikitnya aplikasi khusus untuk mengontrol keseharian penderita penyakit jantung koroner. Yang kedua, tidak adanya dukungan untuk mengelola faktor risiko terkait PJK, yaitu aktivitas fisik, pola makan, pengelolaan stres. Dan yang ketiga yaitu fungsionalitas aplikasi belum terukur bagi pengguna PJK. Dan saya menemukan beberapa solusi, yaitu yang pertama, fokus pada pemantauan kesehatan dan pengingat minum obat. Yang kedua, adanya fitur mencatat dan mengelola faktor risiko tersebut. Yang ketiga, uji coba dan evaluasi berkala, pembaruan berdasarkan umpan balik pengguna. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu adanya fitur pemantauan, pengingat atau reminder, dan pencatatan riwayat kesehatan. Sedangkan non-fungsional yaitu ada software dan hardware, yang mana software terdiri dari Figma, Android minimal versi 12, sedangkan untuk hardware terdiri dari laptop atau PC dengan minimal Intel Core i5, RAM 8GB, dan perangkat Android minimal versi 13 dengan RAM 4GB. Rancangan sistemnya itu di sini ada use case diagram yang saya usulkan. Yang pertama untuk user yaitu ada tekanan darah, gula darah, kolesterol, jadwal minum obat, aktivitas fisik, dan juga pola makan. Sedangkan untuk use case diagram yang saya usulkan untuk kali itu ada manajemen pengguna, manajemen data kesehatan pengguna, dan laporan dan analisis. Di sini ada tabel rencana pengujian. Yang pertama ada input tekanan darah, input gula darah, input kolesterol, dan ada juga jadwal minum obat, pengingat aktivitas fisik, pengingat pola makan, serta edit profile. Hasil pengujiannya semuanya berhasil, jadi kita lanjut ke bagian evaluasi sistem menggunakan SWOT analysis. Yang pertama ada strength, kekuatan yaitu pengelolaan kesehatan harian. Yang kedua pengingat untuk aktivitas penting, riwayat kesehatan yang tersimpan. Yang kedua ada weakness, itu memerlukan koneksi internet stabil, terbatasnya bahasa selain bahasa Indonesia, karena aplikasi ini hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, tidak menyediakan pilihan fitur bahasa yang lain seperti itu. Yang ketiga, opportunities. Yang pertama adanya permintaan tinggi untuk aplikasi kesehatan, kerjasama dengan rumah sakit dan apotek yang saat ini belum dikembangkan. Yang ketiga adanya pengembangan fitur berdasarkan umpan balik dari pengguna. Kita ada trade, yaitu persaingan dengan aplikasi kesehatan lainnya. Dan yang kedua itu perubahan regulasi kesehatan dan privasi data. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita lanjut ke demo project. Baik, ini merupakan tampilan dari halaman login admin. Di sini saya mengatur hanya ada satu akun saja, yaitu admin. Ini merupakan tampilan dashboard atau tampilan dari halaman beranda. Di sisi admin itu ada jumlah user, tekanan darah, gula darah, kolesterol, yang mana ini nanti diambil dari database user. Di sini ada manajemen pengguna, ada manajemen kesehatan pengguna, laporan, dan analisis sistem. Untuk manajemen pengguna kita masih ada error di bagian database-nya. Manajemen kesehatan pengguna juga kita hanya ada seperti ini nanti tampilannya, seperti itu yang akan ditampilkan. Dan di sini kita juga bisa langsung klik icon untuk keluar. Dan akan ada pop-up untuk menanyakan apakah yakin untuk keluar. Jika tentu, maka akan kembali ke halaman login. Jika batal, maka akan tetap stay di halaman dashboard seperti itu. Kita klik. Oke, baik. Kita akan mencoba aplikasi mobile untuk sisi user. Yang pertama kita harus melakukan daftar aplikasi terlebih dahulu. Jadi untuk daftar akun ini memerlukan data seperti nama lengkap, email, dan kata sandi, di mana kata sandinya minimal terdiri dari 16 huruf, bisa angka. Jika sudah memiliki akun, kita bisa klik masuk. Untuk masuk di sini ada fitur lupa kata sandi. Dan juga ada fitur untuk melihat kata sandi dan untuk menyebarkan kata sandi. Untuk fitur lupa kata sandi, berikut tampilannya. Kita akan untuk barisan kata sandi harus mengisikan email sesuai email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Dan nanti akan dikirimkan
berupa link ke email tersebut. Oke, kita mencoba masuk menggunakan email yang kita ada. Ya, berfungsi ya. Kita klik masuk. Oke, selamat datang Indonesia. Ini merupakan nama yang saya daftarkan sebelumnya. Di sini alamat dashboard ada menu tekanan darah, gula darah, kolesterol, jadwal minum obat, aktivitas fisik, dan pola makan. Dan untuk menambahnya sendiri ini banyak catatan untuk menampilkan data pemantauannya telah diinput oleh user. Jika ingin mengganti nama, kita bisa ke menu setting, langsung copy link ke menu profile, melakukan perubahan nama, misalnya Eos 18 berhalaman di Kota Bandung. Mungkin untuk profil masih dikembangkan lagi karena ada masalah di database-nya. Kita coba ini apakah berhasil. Dan ternyata gagal. Nah, namun nama yang ada di dashboard atau di halaman beranda user bisa berubah. Seperti itu. Kita coba melakukan tekanan darah, contohnya 110 dengan diastoliknya 80. Hipertensi tingkat 1. Kita cek apakah datanya sudah masuk. Iya, datanya sudah masuk dengan data sistolik 110 dan diastolik 80. Di sini kita bisa memilih kategori gula darah, kolesterol, tekanan darah, seperti itu. Dan ini ditampilkan per waktu ini, tidak per tanggal. Untuk gula darah dan kolesterol sama saja. Tapi hanya ada satu kolom input, seperti itu. Nah, untuk cara minum obat ada banyak di sini. Ini belum saya integrasikan. Dan ada pintar fisik di sini kita bisa input, misalkan, mari kita coba dulu ya. Pilih waktunya. Bebas semua ya, tapi ya misalnya coba durasinya 30 menit. Di sini saya memakai durasi menit, tidak jam. Oke, data fisik tersimpan. Kita coba lihat. Nah, nanti untuk notifikasi, tampilannya akan seperti ini. Dan ada detail aktivitasnya, seperti itu. Sudah, kita akan keluar dari aplikasi dengan klik tombol keluar. Dan kita keluar dari aplikasi. Seperti itu. Baik, itulah presentasi dari hasil penelitian saya yang berjudul aplikasi CarePlus untuk kontrol penyakit jantung koroner PJK dengan karya asisten reminder dan Essential Plus berbasis mobile. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.